dua ahli ini mengatakan bahwa penyakit pornografi justru lebih bahaya dari bahaya narkoba. Tingkat kasus pornografi di kepolisian meningkat nggak Pak? Cukup tinggi, cukup tinggi ya. Kami pernah dinas di Tangerang, di Metro. Namun yang perlu diingat, Babin Kamtibmas itu melakukan kegiatan-kegiatan preemptif. Babin Kamtibmas itu polisi kelurahan, Bang, polisi desa. Tentunya bersama-sama dengan. Tapi semua itu terutama faktor itu ya, faktor digital dari medsos atau gimana? Iya, edukasi terus kami lakukan, upaya preventif juga, peningkatan kehadiran kepolisian juga. Di sisi lain, pada saat yang bersamaan kami juga melakukan penegakan hukum. Ya. Yang kami imbau, yang kami kampanyekan ke masyarakat, agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan, dan juga masyarakat tidak menjadi pelaku kejahatan. Karena yang kami perangi adalah crime-nya, bukan kriminal. Ya, jadi pornografi meningkat begitu ya? Tidak seperti itu juga, namun marak karena para pelaku kejahatan ini dengan latar belakang pendidikan apapun, ya mungkin abang paham yang saya maksud, dengan berbagai status sosial apapun, ini juga bisa melakukan tindak pidana karena dia sedang tidak sadar saat melakukan itu. Terima kasih, Pak Hidayat Nur. Justru orang di lingkungan keluarga justru yang bisa sangat membahayakan. Bagaimana? Ya memang saran benar. Bapak? Ya tentu saran kami pertama Bapak dan Ibu sebagai pimpinan keluarga betul-betul memahami tentang kewajibannya, perannya, dan sekaligus apa hak dan kewajiban untuk seorang anak. Sehingga kehadiran mereka di tengah keluarga dan kemudian karenanya kemampuan untuk menghadirkan keluarga yang harmonis di mana kemudian anak merasa terlindungi oleh ayahnya atau oleh ibunya, ibu kemudian pun juga merasa ada suami yang membersamai dirinya, anak yang menyayangi dirinya, tentu tidak akan mudah kemudian tergoda oleh beragam hal yang akan merusak harmoni keluarganya, merusak masa depan anaknya, merusak tata yang kemudian disepakati dalam konteks kita sebagai warga bangsa Indonesia. Ini sangat penting untuk terus diingatkan karenanya sekali lagi kami pernah mengajukan satu rancangan undang-undang tentang ketahanan keluarga karena kami sangat menyadari betapa sangat pentingnya institusi keluarga ini. Terima kasih. Pak Nahar, dalam sejarah Kementerian Perlindungan Anak, saya belum pernah melihat program perlindungan anak itu yang benar-benar reformasi gitu, yang menonjol, yang benar-benar memukau. Kenapa sih Pak? Program kementerian kalian itu kok kayaknya hampir nggak ada gitu loh kedengaran. Ya jangan dilihat dari sisi Bang Hotman ya, tapi dari sisi tugas tentu kami misalnya tadi soal penyediaan layanan. Penyediaan layanan ini kan kita dengan daerah ketika misalnya proses penyidikan ini jalan maka semua lembaga-lembaga layanan itu sudah bisa aktif di daerah. Maksudnya begitu ada kasus, kalian langsung aktif atau gimana? Oh ya otomatis itu. Satu dari mekanisme di daerah, misalnya di TKP, itu sudah aktif di situ. Jadi ketika misalnya polisi membutuhkan tempat penampungan sementara, rumah aman. Lalu kemudian ketika polisi membutuhkan misalnya pendampingan. Selama proses penyidikan, maka kebutuhan-kebutuhan itu tersedia di lapangan. Nah kalau seandainya ada kekurangan atau ketiadaan pendamping di satu tempat, maka kami nanti akan memfasilitasi, memberikan akses. Yang kasus terakhir di Jakarta Timur, seorang ayah kandung menyetubuhi putrinya bahkan dari bagian belakang akhirnya sudah kena penyakit kelamin. Ibunya datang ke saya. Ibunya datang ke saya bukan minta bantuan hukum, katanya nggak ada uang untuk mengobati. Gimana itu? Nah ini kasus-kasus seperti ini, itu bukan hanya misalnya soal kebutuhan pemulihan fisik, karena misalnya ada persoalan di kesehatan. Ada juga misalnya dalam proses tertentu misalnya butuh pembuktian saintifik. Itu yang anak di Jakarta Timur uangnya dari mana? Karena ibunya nangis-nangis datang ke Kopi Joni. Kami sudah ketemu tentu dengan Polres Jakarta Timur, lalu kemudian putrinya sampai kena penyakit kelamin oleh ayah kandungnya. Hasilnya seperti itu. Dan ini gimana? Mbak Prita kan dengan Ananda Sea
Itu saya handle. Saya yang bawa ke dokter kandungan. Itu benar, katanya disetubuhi juga dari lubang dubur gitu sama ayah kandungnya. Vagina. Hah? Dari vagina, bukan katanya dari belakang juga. Enggak, dari depan aja, tidak dari belakang. Tapi apa? Sampai kena penyakit kelamin gitu? Kena sampai penyakit kelamin tidak, tetapi memang ada bakteri, ada virus yang kena dan sudah diobati. Yang bayar siapa? Saya, secara pribadi. Oh, secara pribadi. Oh, good on you, ya. Oke, jadi saran ibu gimana selanjutnya ini? Sekaligus penutup kita ini. Baik, kalau buat saya begini, harus dari pemerintah sih, bahwa harus berkembang baik dulu sebelum berkembang biak. Karena kalau tidak berkembang baik, punya anak yang akan menjadi korban. Karena anak selalu yang menjadi posisi yang lemah. Dan harus betul-betul kita ingat, lebih baik preventif. Bahwa kalau kita semua tahu, orang tua adalah arsitek jiwa, pemahat jiwa, kita akan sangat-sangat berhati-hati dalam menentukan langkah kita untuk anak-anak. Ada konsekuensi jauh ke depan. Dan yang terakhir, pendidikan, Bang Hotman. Pendidikan itu akan sangat menentukan masa depan anak-anak kita. Pendidikan sangat menentukan. Oke, Ibu Devi gimana? Saran Ibu terakhir agar jangan terjadi lagi nih. Ya, saya hanya tinggal melengkapi apa yang disampaikan para beliau. Pertama, ketika sekarang terjadi peningkatan angka pelaporan, artinya apa yang dilakukan oleh negara untuk meyakinkan masyarakat bahwa yuk lapor, itu satu hal yang perlu kita apresiasi. Daripada itu kemudian terus ada di balik pintu-pintu tertutup di rumah masing-masing. Yang kedua, alarm sosial kita harus kita nyalakan. Artinya, kalau kita melihat ada hal-hal yang sepertinya tidak beres, tidak salah kalau kemudian kita membantu keluarga-keluarga tersebut bukan dalam konteks gibahnya, tapi kemudian kita melapor pada RT, polisi Babin tadi dan sebagainya untuk kemudian mengendus dan mencoba mencegah potensi-potensi tadi terjadi. Ibu sebagai psikolog, Ibu Novita, apa himbauan Ibu terhadap ibu-ibu di rumah? Karena katanya ancaman paling besar itu adalah justru dalam keluarga. Betul. Himbauan Ibu terhadap Ibu sebagai psikolog apa? Bahwa tantangan di dalam hidup selalu ada, stres di dalam hidup selalu ada, tetapi tolong tidak membiarkan diri kita untuk masuk dan akhirnya menjadikan anak-anak menjadi korban. Tetap tegar, tetap belajar bagaimana menjadi orang tua. Setiap perbuatan apapun yang kita lakukan terhadap anak, kita menjadi contoh, kita menjadi modeling bagi mereka, dan itu akan menentukan masa depan mereka. Dan lakukan diet digital, hati-hati dengan konsumsi konten yang kemudian menginspirasi kita untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya akan membuat kita berhubungan dengan hukum. Algoritma, karena kalau kita bicara tentang media sosial. Karena bicara pornografi ini kan bisnis yang sangat serius. Apa mungkin sekarang ini dicegah pengaruh media sosial? Sudah nggak mungkin kan? Negara di sini harus berperan. Dan peran Bapak dan Ibu juga menjadi luar biasa. Gitu. Ya. Betul. Sudah terlalu. Persoalannya Bapak Ibunya sendiri juga yang asik masuk dengan konten-konten tersebut. Karena kecanduan pornografi yang paling kecil di dalam ruang konseling saya sendiri 9 tahun loh Bang. 9 tahun karena itu adiksi pornografi. Karena 9 tahun, masuk umur 9 tahun. Umur 9 tahun. Kecanduan pornografi. Yes. Kebayang nggak bagaimana otak yang pengasuhan itu sekarang di outsource kepada digital tadi. Orang tuh sudah tidak lagi ambil peran itu. Ini jadi orang tua utama sekarang medsos. Kita makin diskusi panjang, gua makin pusing.